Jadi nanti makhluk yang paling sibuk di akhirat itu para nabi, para wali. Yang paling sibuk lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sibuk nyariin bapak ini kalau benar kenal Rasul ya. Setiap hari ada salawatnya di hatinya. Ya, berat ya. Ya. 100 ya, dikit amat. Dikit 1000 kayak gitu. Masa ingat bininya tiap saat tinggal Rasul bentar doang ya? Katanya cinta Rasul. Ingat anak, ingat kerjaan. Jadi kita ini pembohong semua Pak, termasuk saya. Kita ini katanya cinta Nabi, tapi kita tidak membangun koneksi mengenal Nabi itu setiap hari. Makanya nanti ketika ditanya oleh Munkar Nakir, ini siapa? Ditunjukin Pak wajahnya Rasulullah itu. Ini siapa? Bingung dia. Ini siapa ya? Kalau dia nggak punya koneksi dengan Rasul, kolbunya nggak tahu. Inilah dalil bahwa orang yang sekarang hidup di dunia mimpi ketemu Rasulullah bisa langsung kenal Nabi kalau dia belajar tentang ma'rifatun Nabi, hadis Nabi, zikir Nabi, syahadat Nabi. Jadi kita nggak mesti ketemu Nabi dulu baru kita bisa ketemu Nabi di mimpi. Dalilnya itu. Dari mana taunya orang beriman saat dia meninggal terus dikasih pertanyaan, ini siapa? Karena ruhnya sudah mengenal ruhnya Nabi, dia bisa jawab, itu Rasulullah, Rasulku, Rasulullah yang menjadi panutanku. Nah, orang-orang yang nggak percaya Pak sekarang sama mimpi ketemu Nabi, saya khawatir nanti ketika dia ditunjukin sosok Nabi ketika masuk kubur, dia bingung, ini siapa, gue nggak kenal. Ya? Dajjal kali, boleh digituin kali Pak. Kan banyak sekarang orang nggak percaya kan sama mimpi ketemu Nabi. Dia ketika masuk ke alam kubur, Bapak kalau bisa ngintip ya, kalau dikasih kemampuan sama Allah, intip aja tuh orang, dia nggak bisa jawab nanti. Maka mulai latihannya cintai Rasulullah semenjak hidup. Syukur-syukur Rasulullah mengunjungi kita dalam mimpi ya, amin ya rabbal alamin. Cukup Pak, udah jam 6. Udah mau jadi wali gitu juga. Jadi koneksi syafaat itu 3 aja Pak. Ingat-ingat nih kalam ini, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal wali Allah. Itu hanya itu pintu syafaat, nggak lebih. Kalau udah kenal Allah, Allah kirim malaikat jemput kita ya. Kalau kenal Rasul lebih banyak lagi yang nanti aman. Maka sahabat-sahabat Nabi itu enak karena Rasulullah kenal semua ya. Tapi nggak usah khawatir. Nah, tadi kita takut-takutin. Nabi itu mengatakan uridat alayya a'malu ummati, semua amal umatku telah ditunjukkan kepadaku. Masalahnya kita diakui nggak sebagai umat Nabi sallallahu alaihi. Saya berdoa semoga yang hadir semua pagi ini diakui, diterima oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Udah Pak? Ayo Pak. Udah megang duluan dia. Teman antum mana? Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari penjelasan Ustaz saya banyak menemukan sesuatu yang baru. Ini panjang nih. Bisa muter nih. Barusan Ustaz mengatakan perlu kenal kepada Allah juga. Ya. Saya orang awam. Dari Allah itu sebetulnya apa? Kalau tentang Allah saya tahu, tentang Rasulullah. Terus tentang mengenal wali Allah. Wali Allah ini maksudnya apa? Terus tentang zikir itu sebelumnya saya tidak fokus belajar agama. Iya.
Orangnya cuma di katanya jadi orang pintar, jadi orang sakti. Saya jadinya bingung tuh apa kalau saktinya kan setan atau saktinya hanya Ya. mungkin dari sebenarnya Baik. Iya. Mengenal wali itu lebih ribet Pak dari mengenal Allah. Kalau Allah kan gampang. Semua yang kita bayangkan Allah nggak begitu, udah selesai. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya, maha sempurna. Maka hanya dia yang kenal dirinya, itu disebut ma'rifatullah. Kenal Rasul, ada hadis, ada kiai cerita. Lu kenal wali gimana? Dia makan kayak kita, ya, dia marah kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita. Semoga nggak cerai Pak ya. Mati kayak kita, kerja kayak kita, ngilfilin kayak kita Pak, semua kayak kita semua. Maka lebih susah mengenal wali daripada mengenal Allah, kecuali walinya dimasyhurkan Allah. Maka wali ini terbagi tiga. Ada wali yang masyhur, itu jarang ya, barangkali Habib Umar nih salah satunya. Nggak pernah kayak yang doain keburukan bagi orang lain, ngeritik orang aja jarang. Habib Umar itu dia nggak pernah ngeritik Wahabi Pak, Wahabi ngata-ngatain dia. Habib Umar itu nggak pernah ngatain, saya nggak pernah dengar beliau di rekaman-rekamannya. Begitu indah akhlaknya, tetap aja orang benci, apalagi orang kayak saya yang sering kritik salafullah. Ya lebih banyak musuhnya ya. Itu Habib Umar dimusuhin Pak. Kita cari nih di internet misalnya komentar-komentar mereka terhadap Habib Umar, Masya Allah. Maka saya mikir-mikir, apalagi gue nih yang sudah terjun bermujadalah, berjidal dengan mereka. Mereka nggak mau jidal, maunya langsung main darah-darahan sekarang ya. Udah mau langsung main tonjok-tonjok Pak mereka ngomongnya. Untung saya setahun lalu dari kabarin guru saya, ente tahun depan bakal dihujat-hujat orang. Beneran Pak sekarang ya. Karena sudah setiap hari dikasih tahu, udah biasa aja jadinya. Jadi ketika kejadian malah tambah yakin, oh bener nih yang dikabarkan Rasulullah itu ya. Jadi saya melihat itu sebagai keajaiban dari Allah. Justru kalau saya nggak dihujat orang, saya malah nanya-nanya Pak, ini kayak guru gue bener gak sih? Itu terjadi. Jadi bagaimana cara kenal wali? Kenal wali bukan lewat penampilan fisik, bukan pakai ngeliat baju begini Pak. Kalau kata Pagun, mana Pagun? Tidur. Bukan sarung, bukan gamis, bukan serban, bukan ya. Kalau cuma masalah sarung ya mungkin saya jadi wali kali, wali semua tuh sarung semua tuh. Bukan. Wali Allah itu kalau di Quran kan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu bukan diukur dari penampilan fisik, tapi di kualitas rohani. La khauf, nggak ada rasa takut. Takutnya nggak ada Pak. Takutnya cuma ke Allah gitu. Wala yahzanun, mereka tidak merasa sedih, nggak galau maksudnya. Ini Ustadz kalau galau gawat, nggak jadi wali deh. Harus ada ketenangan terdalam di kolbunya. Apa senjata mereka? Di kolbunya ada nama Allah. Karena di kolbunya ada nama Allah, terus bekerja, bercahaya. Pikirannya terang. Kita ini karena kurang menabung nama Allah di dalam kolbu, akhir pikiran kita gelap. Jadi bahan bakarnya cahaya yang ada dalam diri kita itu menyebut nama Allah. Bapak berhenti sebut nama Allah, gelap itu pikiran Pak. Nah, ini kan zaman dah mulai fitnah ini ya. Kekacauan, ulama banyak mati, virus makin menyerajela beritanya ya. Beritanya tambah parah, orangnya banyak yang kena, beritanya lebih parah lagi. Lucu kan? Jadi fitnatul dajjal ini sudah mulai kelihatan Pak sekarang. Nanti orang akan mengira, nanti kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, orang mengira dengan zikir banyak jadi sakti. Kalau itu mah lebih sakti dajjal nanti. Siapa saja yang pengen kesaktian dengan zikirnya,
nanti tidak akan pernah menjadi pejuang akhir zaman bersama Imam Al-Mahdi. Kenapa? Kalau cari sakti, Dajjal itu sakti, Pak. Sangat-sangat sakti. Dia bilang hujan gimana? Jadi nggak ada apa-apanya. Orang-orang yang mendewa-dewakan tukang pawang, gawat tuh. Pawang hujan itu sebenarnya doa supaya menahan hujan. Itu ilmunya Nabi. Kan Nabi ngomong begitu, Allah maha wa alaina wa la alaina. Ini Nabi itu pawang hujan. Tapi yang syar'i, Nabi doa, karena di kolbunya ada kekuatan zikrullah. Maka ketika meminta kepada Allah, Allah menghargai nama Allah yang ada di kolbu kita. Jadi jika ingin mengenal wali, lihat kualitasnya, kualitas kolbunya. Pernah galau gak? Kiai kalau pernah galau bukan wali dia, kiai aja. Ya. Mereka yang bertakwa, yang beriman, itu kan sifat kolbu semua. Jadi Allah nggak bicara penampilan. Orang sekarang menganggapnya wali itu penampilan, kemana-mana pakai pakaian tertentu gitu ya. Enggak. Oke. Jadi wali itu sifat yang ada di kolbunya. Allah itu senang melihat di kolbu si hamba ada namanya, itulah wali Allah. Wali kan ada kekasih artinya, Pak. Bapak nih punya kekasih, tapi di hatinya ada nama cowok lain, gimana Pak? Murka nggak? Kira-kira begitu. Kita dengan Allah kita sholat nih, tapi di kolbu bukan nama Allah. Ya Allah kemudian murka sama kita, Pak. Inilah sebabnya kenapa ya zikir kita gitu-gitu aja dari dulu, ya. Gak naik-naik, karena lain zahir lain batin, gak nyambung, ya. Gimana mau jadi wali, ya? Wali murid aja, Pak. Gimana, Pak? Udah. Satu lagi. Lanjutannya tadi, Pak. Meningkatkan supaya ada nama yang lain. Ya. Untuk meningkatkan. Kalau Bapak mau kenal seorang pejabat tinggi, yang Bapak cari langsung pejabatnya, Pak pejabat, gue mau kenal gitu, gitu nggak? Nggak bisa. Yang kita cari siapa? Orang terdekatnya. Siapa orang terdekat kepada Allah? Rasulullah. Rasulullah secara fisik sekarang sudah wafat, ruhaninya masih hidup dan keilmuannya mengalir dalam diri para ulama-ulama wali. Maka cara meningkatkannya duduk bersama mereka, ngaji dengan mereka. Sesaat dengan mereka lebih afdal, Pak, dari sholat 100 rakaat. Karena sesaat dengan mereka membuat kita mengenal Allah yang kita sembah. Yang kalau kita sholat 100 rakaat belum tentu kita mengingat itu. Gitu. Oleh karena itu, ketika imam-imam kita dulu ditanya, apa itu obat hati? Salah satunya duduk bersama orang yang soleh. Itu perkataan imam-imam salafus soleh itu, Pak, ya. Ada di kitab Imam Al-Qushairi, ya. Itu jalur pintas yang saya kasih. Ntar kalau saya kasih amalan 1000-2000 kan takut nggak kerjain. Udah geleng-geleng apaan lan. Ini jalur pintas untuk mengenal Allah, meningkatkan. Kenali kekasih-kekasihnya, duduk bersama mereka, senangin hatinya. Kalau orang udah meninggal, nyenangin hatinya pakai Al-Fatihah. Kalau dia masih hidup, jangan pakai Al-Fatihah, Pak, pakai dolar. Bawa duren kayak gitu ya. Kata orang Betawi gitu dulu. Bawa duren ketiga gitu. Sama-sama, itu bahasa majazi sebenarnya. Senangin mereka, bikin mereka bahagia. Gitu. Kalau udah bahagia, Pak, nama kita masuk, wajah kita masuk dalam memorinya, udah tinggal nunggu aja untuk menjadi wali Allah berikutnya. Itu sama syafaat namanya. Jadi sahabat Nabi itu bagaimana cara mereka menjadi kekasih Allah? Mudah. Ketika nama mereka dan wajah mereka sering teringat oleh Rasulullah ketika Rasulullah bermunajat mengangkat doanya kepada Allah. Terangkatlah orang-orang ini, Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Bab cinta semua, Pak. Kita salah doktrin selama ini,
dikira wali itu yang banyak ibadahnya. Nggak, ibadah gimana ibadah mau nikmat, kenal aja enggak, tahu cuma rokaatnya, bacaannya, artinya doang, tapi nggak pernah kenal siapa yang disembah. Nggak mungkin ya. Itu jalur pintas Pak ya, silakan dicari orangnya, duduk bersama mereka, bermajelis dengan mereka, insya Allah cepet Pak naiknya kolbu. Itu ngecas kolbu dengan cara tercepat. Saya rasa cukup, yang udah 6/4. Loh, waduh, salah. Apa tuh? Wiridan ya. Iya, oke. Iya. Bagaimana pendidikan kita itu yang maksudnya itu untuk tetap Oke, iya. Jadiin kerja, jadi wirid Pak. Maka Bapak berangkat kerja, niatnya dibenerin. Saya ingin memungut anugerah-anugerah Allah. Jadi sebelum berangkat tuh kita ngomong sama diri sendiri. Kita aja nggak pernah ngomong sama diri sendiri. Gimana mau ngomong dengan Allah? Bapak pernah nggak bicara sama diri sendiri? Giliran usoli aja dibidahin, ini kan? Usoli kan ngomong sama diri sendiri dalam hati. Ya Allah, aku ingin menghadapkan diriku sholat kepada Engkau 2 rakaat subuh. Itu kan ngomong dengan hati. Istafti kolbak, kata Nabi. Latihlah dirimu, kolbumu untuk mengeluarkan fatwa. Jadi coba sebelum berangkat kerja ngomong. Maka Bapak kalau begitu nggak mungkin tak orang nanti di jalan, nggak mungkin makan haram, nggak mungkin. Orang mau mencari ridho Allah kok dalam bekerja, kerjanya jadi wirid Pak. Ini yang Nabi katakan dalam hadis Nabi ya. Semua yang kamu berikan kepada orang, hatta fi imra'atik, semua yang kamu berikan kepada orang lain selain dirimu, selain diri kita, anak istri, orang tua, tetangga, teman, sehingga dihitung juga yang kamu nafkahi untuk anak istrimu, itu dinilai di sisi Allah sebagai sedekah. Jadi Bapak ini yang masih bekerja aktif, itu kalau niatnya benar setiap hari dihitung sedekah sama Allah, kan canggih tuh. Tergantung niat, mau nggak bicara sama diri sendiri. Nanti kalau berangkat bekerja, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai angkutan umum, itu sibuk zikir aja Pak. Kalau dulu malu komat kamit kan, sekarang ketutup masker, ya kan? Ketutup masker udah sekarang, nggak ketahuan. Dikira kita lagi makan jengkol sama orang kan. Nah, mulai bawa, nggak usah malu bawa timer. Ya. Zikirnya sembari jalan aja, atau ngeliat jam per 5 menit ganti zikir. Coba Bapak ini kalau nabung zikir loh dari dulu, jangan sok sibuk. Berangkat kerja 1,5 jam atau 1 jam atau setengah jam, anggap 1/2 jam yang paling gampang. 1/2 jam itu Bapak zikir dari awal berangkat sampai ketemu nyampe, itu udah dapat 5.000 loh Pak. Minimal 1.000 kalau minimalis ya. sebulan kerja berapa hari? 22 hari ya. 22 hari kali 1.000 udah berapa? Ini berangkat doang nih, udah banyak. Jadi ini kalau hitungan sakti, udah sakti mandraguna tuh kalau jadi sakti Pak. Cuma kan nggak pernah mau ngajak diri sendiri berdialog, nggak pernah belajar zikir pagi sore. Mau ngamalin gak nih yang saya pernah ajarkan dulu? Masih ingat? Syahadat, lalu istighfar 100, apalagi la ilaha illallah 100, yang gampang aja, salawat sallallahu ala Muhammad 100, apalagi subhanallah bihamdi subhanallah azim 100. Tuh tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100. Itu aja Pak, bawa pergi, selesai ulang lagi dari awal, selesai ulang lagi dari awal. Kalau enggak tambah kulhu. Bapak baca kulhu aja dari berangkat sampai ke sana 1/2 jam dapat berapa kali putar.
bisa 500. Orang 40 hari baca kulhu 1000 tiap hari atau 500 tiap hari, itu di kolbunya sudah ada energi mahabbah, cinta kepada Allah. Itu kalau hitung kesaktian, air putih jadi obat, Pak. Kalau hitungan kesaktian loh, Pak, ya. Giliran dia sakit ke dokter juga. Mau cobain itu, cobain di rumah. Sebelum berangkat, ya, setelah kita peluk anak istri mau berangkat, habis itu kita ngomong dalam hati, aku sengaja bekerja berangkat karena Allah Ta'ala untuk menafkahi hamba-hambanya. Hambanya siapa? Anak, istri, udah. Jadi wirid tuh kerjaannya. Gampang toh? Jadi kalau udah paham kita mengenai apa yang disebut wirid, apa aja bisa jadi wirid, ya. Semoga ini menjadi peringatan bagi saya sendiri dan meningkatkan kesadaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.